Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel di mana saja dan kapan saja. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai TPS UTBK supaya melampaui 700 ya. Nah, tentunya ada tips dan trik yang harus kalian kuasai beserta cara cepatnya. Ini kita akan membahas bagian yang kedua. Ya, pada bagian yang kedua ini nanti yang akan kita bahaskan adalah tentang aritmatika sosial. Ya, nah ini aritmatika sosial bagian yang pertama, kemudian ada juga nanti aritmatika sosial bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas yang pertama tentang diskon, bagaimana tip atau trik untuk mengerjakan soal tentang diskon, demikian juga tentang pertambahan atau pengurangan dalam bentuk persen-persen ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan bagian yang pertama yaitu tentang diskon. Nah, diskon atau rabat ya, diskon atau rabat itu artinya adalah potongan harga. Nah, jadi triknya nanti di sini yang kita pahami adalah arti daripada diskon itu tadi, yaitu potongan harga. Potongan harga itu berarti artinya kita buang, yang kita sisihkan ya. Nah, jadi di soal nanti pasti disebutkan diskonnya P%, sehingga yang akan kita bayar atau yang akan dibayar oleh pembeli itu cukup kita hitung 1 dikurang 0,P kali harganya. Ya. Nah, jadi 1 dikurang 0,P. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh soalnya yang nomor 1. Harga satu barang adalah 100.000 dan tertera diskon sebesar 15%. Harga barang tersebut yang akan dibayar oleh pembeli adalah berapa? Nah, jawabnya adalah 100 dikurang 15, 85 atau 1 dikurang 0,15 ya. Sama aja dengan 100 dikurang 15 berarti 85 per 100. Berarti hasilnya adalah 0,85. Nah, jadi yang dibayar oleh pembeli ini sama dengan 1 dikurang 0,15 berarti 0,85 dikali berapa harga mula-mula? 100.000. Nah, berarti hasilnya adalah 85.000. Nah, jawabnya adalah yang C ya, jawabnya adalah yang C. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soal yang berikut yang merupakan prediksi di UTBK. Di sini disebutkan harga sebuah tas adalah 2.500.000 dan tertera ada pamflet diskon 2 kali. Mula-mula barang tersebut didiskon 20%, kemudian yang berikut adalah 30%. Nah, sekarang ini tentunya kita hitung satu-satu. Ini yang pertama, pembelian yang pertama ya, pembelian atau harga bayar yang pertama ini sama dengan diskon 20%, berarti langsung 0,8. 1 dikurang 0,2 ya kan? 0,8 nya 1 dikurang 0,2. Nah, 0,8 dikali dengan 2.500.000. Nah, hasilnya sama dengan ini dihilangkan nolnya 1, 8 kali 25 adalah 200, berarti jadinya 2 juta rupiah ya. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran yang kedua, pembayaran yang kedua ya, diskon setelah diskon 20% tadi didiskon lagi 30%, berarti ini artinya 1 dikurang 0,3 berarti 0,7 ya, dikali dengan 2 juta ya, dikali dengan 2 juta tentunya karena harganya yang didiskon lagi 30% adalah 2 juta. Nah, berarti hasilnya adalah 1.400.000 ya. Nah, di sini pilihannya 1.400.000 adalah yang D. Oke. Nah, seperti itu dia pembahasan diskon. Berikut masih ada prediksi di TPS UTBK. Soal yang ketiga, pembelian satu sepatu memperoleh diskon 10%, sedangkan satu tas memperoleh diskon 16%. Ya. Nah, jika harga awal sepatu adalah X dan harga awal sepatu tas itu adalah 1/6 X. Ya. Nah, sekarang berapakah harga yang harus dibayar? Nah, harga yang harus dibayar yang pertama untuk sepatu ya, sepatu yang dibayar
Ya, kalau yang dibayar itu untuk sepatu karena diskonnya 10%, berarti jadinya 100 dikurang 10% berarti jadinya 90%, atau langsung 1 dikurang 0,1. Nah, rumus yang tadi ya, trik yang tadi berarti 90 atau langsung 0,9 ya, 90% atau 0,90, 0,9 dikali dengan harga mula-mulanya sepatu itu X. Nah, kemudian untuk tas yang berikut, untuk tas ini diskonnya 16%, berarti 1 dikurang 0,16 berarti 0,84. Nah, kemudian 0,84 dikali berapa harga semula? 1/6 X. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Kalau 0,9 ini kita buat menjadi 90/100 X. Ini berarti kita ubah menjadi 84/100 dikali dengan 1/6 X. Ini kita coret. Jawabnya berapa itu? Dibagi 6 dapat 14/100 X. Nah, jadi ini yang kita akan total. Ya kan? Nah, jadi yang dibayar oleh pembeli tersebut ini sama dengan 90 ditambah 14/100 X, ya. Nah, berarti hasilnya adalah ini 104 ya, 104/100 X, ini berarti 52/50 X. Atau kalau dikecilin lagi, kebetulan di jawabannya sudah ada ya. Kalau saya dikecilin lagi, jawabannya adalah 52/50. Pilihannya adalah yang T. Oke. Nah, berikut kita lanjut lagi dengan contoh yang berikut. Masih tentang diskon-diskon. Di suatu toko, Doni berbelanja sepatu dengan mendapat diskon 20%. Saat membayar di kasir, semua pelanggan harus membayar pajak PPN ya, 10%. Jika harga sepatu saat dipajang adalah X, maka yang harus dibayar oleh Doni di kasir itu berapa? Ya. Nah, jadi yang pertama kita hitung diskonnya dulu. Ya, diskon yang harus dibayar setelah diskon 20%, berarti artinya 1 dikurang 0,2. Berarti 0,8. Ya, 0,8 kemudian dikali dengan X karena harga mula-mulanya adalah X. Nah, kemudian dipajaklah yang sudah dibayar ini tadi, yang semestinya dibayar sekian, harus ada tambahan bayaran yaitu pajaknya, ya. Nah, bayar setelah pajak berarti ya, setelah dipajak maka hasilnya sama dengan, nah, ini kalau yang namanya pajak berarti kebalikan daripada diskon. Diskon tadi adalah potongan harga, berarti dikurang. Kalau pajak adalah tambahan yang harus kita bayar, berarti ditambah. Maka ini jawabnya 1 ditambah 0,1 karena 10%, 0,1. Jadi kalau pajaknya 20%, berarti ditambah 0,2. Nah, maka ini hasilnya adalah 1,1 dikali dengan berapa yang dipajak? 0,8X. Ya, nah berarti ini kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 0,88X. Atau kita ubah ke dalam bentuk pecahan sempurna, 88/100X. Hasilnya adalah 44/50X. Atau dikecilin lagi, ternyata berarti 22/25X. Pilihannya adalah yang C. Oke, nah jadi ingat triknya tadi, kalau diskon langsung 1 dikurang persen diskon, kalau dia pajak berarti 1 ditambah dengan persen pajaknya. Nah, yang berikut kita perhatikan lagi, yang kedua adalah pertambahan atau pengurangan unsur-unsur dalam bentuk persentase, ya, persen-persen. Nah, jadi sebenarnya ini juga sama seperti yang ada pada diskon-diskon tadi, ya, atau pajak-pajak itu tadi, ya. Nah, ini hanya sedikit berbeda di dalam soal ceritanya saja. Nah, triknya juga sama. Jadi kalau dia bertambah P persen, ini yang kita hitung itu berarti 1 ditambah 0, P dikali nilai awal. Kalau dikatakan berkurang P persen, maka ini kita buat 1 dikurang 0, P dikali nilai awal. Nah, contohnya seperti ini, ya.
Jari-jari sebuah tabung bertambah 20%. Maka pertambahan volume tabung tersebut adalah ya. Nah, jadi coba kita perhatikan di sini pertanyaannya adalah volume tabung. Nah, jadi di sini yang pertama kita cari dulu ya mula volume itu adalah pi r kuadrat T ya. Mula pi r kuadrat T. Nah, kemudian setelah bertambah R-nya bertambah berapa persen tadi? Bertambahnya itu sama dengan 20%. Nah, jadi kalau mula-mula R-nya itu R saja, maka setelah bertambah 20%, ini R-nya nanti yang kita pakai menjadi 1,2 R ya. R setelah berubah saya misalkan namanya RT. Ya kan? Nah, jadi setelah bertambah 20% jadi 1,2 R semula. Nah, kemudian volume setelah berubah, volume T ini saya maksud, ya, kita bikin rumusnya volume T, yaitu volume setelah berubah. Ini berarti pi R-nya menjadi 1,2 R. Ya kan? Rumusnya tadi adalah pi R kuadrat, R-nya diganti menjadi 1,2 R semula ya. Kemudian ini kita kuadratkan dikali lagi dengan T. Nah, 1,2 dikuadratkan adalah 1,44. Ini bisa kita keluarkan. Kemudian pi R kuadrat T. Nah, perhatikan angka 1,44. Tadi kalau dipajak 20% berarti angkanya menjadi 1,2. Ya kan? Kalau dia bertambah 20% berarti angkanya itu menjadi 1,2. Atau bertambah 30% angkanya menjadi 1,3. Nah, ini volume T itu adalah 1,44 dari volume awal. Ini kan volume awal ini, PR kuadrat T. Nah, berarti dari sini kesimpulannya 44 ini, 0,44 ini itulah pertambahannya. Ya, jadi artinya di sini bertambah volume jadinya bertambah 44%. Ya, bertambahnya 44%, pilihannya adalah yang D. Nah, jadi perlu kalian perhatikan di sini kalau contohnya ada angka 1,3x itu sama aja artinya dengan bertambah 30%. Ya, x-nya bertambah 30%. 1,5x ini artinya bertambah 50%. Ya, dari yang semula. Baik, yang berikut kita perhatikan lagi contoh soalnya. Di sini disebutkan panjang sebuah persegi panjang berkurang 20% dan lebarnya meningkat 40%. Maka luasnya nanti akan menjadi seperti apa? Kita lihat mula-mula ya, mula di sini disebutkan panjang lebar berarti bentuknya persegi panjang, kemudian pertanyaannya luas. Luasnya itu mula-mula adalah P dikali L atau PL aja. Contohnya ini. Ya kan? Nah, kemudian setelah berubahnya seperti apa? Panjangnya menjadi berkurang 20%. Maka yang kita hitung itu dari yang semula P, maka ini menjadi berkurang 20%, langsung saja menjadi 0,8. Pakai triknya tadi, ya. Berkurang 20% berarti jadi 0,8 P. Nah, kemudian lebarnya seperti apa? Bertambah 40% berarti jadinya 1,4 L. Nah, kemudian ini yang kita hitung, kita kalikan. Nah, jadi yang berubah ini luasnya menjadi seperti apa? 0,8 dikali 1,4. 8 kali 4, 32, 3. 8 kali 1, 8 tambah 3, 11. Nah, berarti dua angka di belakang koma 1,12 PL. Nah, ini artinya apa? Ini artinya, ingat tadi lebihnya inilah persentasinya. Ya kan? Nah, berarti ini artinya bertambah 12%. Nah, jadi kalau seperti ini caranya yang kalian buat pasti akan lebih cepat dan pengerjaannya nggak akan lebih dari 1,2 menit. Ya. Nah, yang berikut kita perhatikan atau sebelumnya jawabannya tadi apa? Bertambah 12% atau naik 12%. Pilihannya adalah yang
B. Oke, yang berikut kita lihat di sini. Contoh soal yang nomor 7. Jika barang A 10% lebih mahal dari barang B. Ya kan? Nah, berarti di sini kesimpulannya apa nih? Langsung saja ya. A itu adalah 1,1 dari B karena lebih mahal 10% dari B. Artinya B ditambah 0,1 B. Atau langsung saja 1,1 B. Atau ingat trik kita tadi, pokoknya dikatakan lebih mahal bertambah pajak itu kan ditambahkan itu semuanya. Nah, berarti 1 tambah P persen tadi, berarti 1,1 B. Nah, demikian juga barang B lebih mahal 10% dari barang C. Nah, berarti di sini B itu sama ya, karena lebih mahal 10% dari C, maka 1,1 C. Ya, maka barang A lebih mahal dari barang C itu sebesar berapa? Nah, ini tinggal langsung kita substitusikan, ya. Kita ganti, substitusikan aja, ya. Nilai B-nya adalah 1,1 C. Nah, berarti A-nya itu sama dengan 1,1 dikali dengan B-nya adalah 1,1 C. Nah, berarti 1,1 dikali 1,1 berarti hasilnya adalah 1,21 C. Nah, kalau kita lihat di sini lagi 1,21. Nah, lebihnya itu 0,21. Artinya apa? A ini lebihnya adalah 21%. Jadi A itu adalah 21% lebihnya dari si C. Oke? Nah, kalian terapkan cara-cara yang seperti ini. Ini akan sangat memudahkan untuk mengerjakan soal-soal tentang persentase pertambahan atau pengurangan atau diskon-diskon pajak atau yang lainnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini tentang untung dan rugi. Nah, ini juga bisa kita analisa sebenarnya untuk memakai trik pengerjaan soal untung dan rugi sama seperti yang tadi. Kalau dikatakan untung berarti bertambah, ya. Nah, kalau dikatakan rugi berarti rugi itu berkurang, sama pengertiannya dengan diskon-diskon tadi berarti, ya. Nah, sekarang kita terapkan ke trik pengerjaan soalnya tadi. Kalau dikatakan untung P persen, berarti harga jualnya adalah 1 tambah 0, P dikali modal atau harga beli. Kalau dikatakan rugi P persen, harga jualnya adalah 1 dikurang 0, P dikali harga modalnya atau harga belinya, ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Seorang pedagang membeli setengah lusin tas dengan harganya Rp2.100.000. Karena ketinggalan mode, maka pedagang merugi 10%. Harga jual tas per buahnya itu menjadi berapa? Nah, jadi cara untuk menghitung per buahnya dulu berarti tadi 2 juta harga beli, ya, harga beli per buah. Ini berarti tadi 2.100.000 untuk setengah lusin. Berarti dibagi dengan 6, ya. Sama-sama dibagi 6, bagi 3 ini dapat 7, ini dapat 2. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah 350.000. Itulah yang dia beli harga satu buah tasnya. Nah, kemudian dia merugi 10%. Nah, jadi harga jualnya itu berapa jadinya? Ya, harga jual. Nah, ingat pengertiannya tadi. Kalau dikatakan rugi berarti berkurang. Maka cukup kita buat 1 dikurang 10% itu 0,1. Berarti jadinya 0,9. Ya, 1 dikurang 0,1 jadi 0,9 dikali dengan 350.000. Nah, hasilnya adalah 0,0005, ya, 427 tambah 3 berarti 31. Hasilnya adalah 315.000. Ini nolnya 1, ya, habis ini 1. Nah, jadi hasilnya adalah 315.000. Pilihannya adalah yang B, ya. Nah, jadi analisanya cukup seperti itu. Jadi ngafal rumusnya nggak terlalu banyak, pemahaman saja yang kita perhatikan di sini. Seperti itu yang dilihat. Kita lanjut dengan contoh yang nomor 9. Di sini disebutkan pada sebuah toko harga kotak pensil 5.600 dan harga buku 2.500. Ya, ini per buahnya. Sementara itu sebuah koperasi memberikan harga lebih murah 15%. Jika Bu Endang ingin membeli 2 buah kotak pensil, 4 buah buku,
maka besar uang yang dapat dihemat. Ya, ini hati-hati pertanyaannya. Yang dia hemat bukan yang dia bayar ya. Nah, berarti tinggal 15% dikali dengan harga total. Ya, harga yang semula. Nah, jadi di sini kita lihat cara pengerjaannya cukup kita cari dulu total yang harus semestinya dibayar oleh Bu Endangnya ya. Nah, jadi harga awal ya sebelum didiskon atau sebelum dikasih keringanan ya di koperasinya 15% tadi. Nah, berarti yang dia beli tadi adalah 2 dikali 5.600, kemudian ditambah 4 buah buku, 4 dikali 2.500 ya. Nah, ini hasilnya sama dengan ini 11.200. Kemudian ditambah dengan 10.000. Nah, berarti hasilnya adalah 21.200 ya. Nah, kemudian hematnya itu 15% tentunya kan. Hematnya adalah 15%. Nah, ini langsung berarti 21.000 dikali 15 per 100. 100-nya ini kita coret, maka tinggal kita hitung 21 dikali 15 kali 10 ya. Nah, ini berarti hasilnya 15 kali 21 adalah 3.180. Nah, oke, kita lanjut lagi. Yang berikut yang nomor 10. Di sini disebutkan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, toko murah memberikan diskon kepada setiap pembelinya sebesar 20%. Sebuah barang dipasang dengan label harga 75.000. Setelah dipotong diskon, toko itu masih memperoleh untung 25%. Ya kan? Harga pembelian barang oleh toko tersebut adalah, nah jadi yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu harga yang diperoleh ya. Harga yang diperoleh dari pembeli ya. Harga yang dia peroleh dari pembeli itu berarti hasilnya diskon 20%, maka tinggal 0,8 dikali 75.000 ya. Nah, ini sama dengan 60.000 ini dia masih untung 25%. Berarti harga beli ini sama dengan ini 60%, ini udah lebih 25%. Ya kan? Nah, berarti harga belinya harus kurang dari sini ya. Kurang dari sini yaitu kurangnya itu adalah 25%. Maka kita hitung kalau kurang 25% jadi 0,75 dikali dengan 60.000. Nah, berarti hasilnya jadinya berapa nih? 45.000 ya. 42 tambah 3 45.000. Pilihannya adalah yang A. Oke. Nah, jadi demikian pasti akan sangat terbantu dengan menggunakan trik-trik yang kita pahami tadi, bahwa kalau dia untung bertambah itu berarti 1 koma. Kalau rugi berarti dikurangkan dari 1 ya. Nah, kemudian yang berikut ini soal prediksi kita di UTBK tahun 2020, mudah-mudahan mirip ya. Nah, kalau kita analisa kemungkinannya ini akan keluar ya di soal UTBK tahun 2020. Mudah-mudahan kalian pahami. Ini soalnya tidak akan saya jawab, kalian bisa jawab dulu. Kemudian kalau contohnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh di komen di bawah, atau yang sudah mendapat jawabannya bisa disebutkan di komen. Dan ingat, channel ini akan berkembang terus, akan kita lanjut dengan cara cepat dan trik sama tips untuk mengerjakan soal-soal TPS UTBK, karena hal tersebut harus kalian kuasai, harus kalian dapatkan supaya nilai UTBK-nya bisa minimal 7. Jangan lupa like, subscribe, dan sharing kepada teman-teman kalian yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut UTBK tahun ini semuanya bisa mendapatkan nilai UTBK-nya minimal 7. Sampai ketemu pada pertemuan yang